Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afandi Razaki Hadiansyah Pradana dari kelas A1 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. NIM 241101010017. Di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa materi untuk memenuhi tugas UTS Matkul Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, langsung saja. Yang pertama ialah pengertian nasionalisme dan identitas nasional, serta implementasi konsep keduanya. Dalam perspektif pengertian nasionalisme dan identitas nasional secara etimologi, kata nasionalisme berasal dari kata Latin natio yang berarti kelahiran dan kemudian berkembang menjadi kata nation dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Belanda yang berarti bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme diartikan sebagai paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan yang dikembangkan dalam rangka mempersatukan semua elemen yang ada pada suatu bangsa. Hal ini didasarkan pada rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara, serta ideologi dan politik. Nasionalisme juga diartikan sebagai suatu sikap politik dan sosial dari kelompok masyarakat yang mempunyai kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak, yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi, maka harus tetap meletakkan jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan kreativitas budaya globalisasi. Sebagaimana terjadi di berbagai negara di dunia, justru dalam era globalisasi dengan penuh tantangan yang cenderung menghancurkan nasionalisme, muncullah kebangkitan kembali kesadaran nasional. Yang kedua, faktor pembentukan identitas nasional. Terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu yang pertama faktor primordial atau faktor objektif, dan yang kedua ialah faktor kondisional. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antara wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut. Terus selanjutnya, implementasi nasionalisme dan identitas nasional dalam berbagai perspektif. Setelah Indonesia lahir, maka dibentuk terkait karakteristik negara Indonesia yang di dalamnya berisikan identitas nasional Indonesia. Setiap negara Indonesia memiliki identitas untuk melambangkan keagungan suatu negara. Seperti negara Indonesia yang memiliki identitas yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia.
Identitas Indonesia menjadikan bangsa Indonesia sebagai pemersatu dan simbol kehormatan negara. Selain itu, identitas nasional menjadikan negara Indonesia yang bermartabat di antara negara-negara lain yang memiliki beragam kebudayaan, agama, dan memiliki jiwa toleransi maupun solidaritas tinggi. Implementasi nasionalisme dapat dilakukan dalam berbagai perspektif, di antaranya pendidikan, sikap sehari-hari, dan prestasi. Baik, materi yang kedua ialah tentang integrasi nasional. Integrasi merupakan tahap-tahap dari penyatuan wilayah yang menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada. Dalam pengertian politik, integrasi nasional ialah di mana berbagai macam kelompok sosial maupun budaya disatukan menjadi kesatuan wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. Dari sisi antropologis, integrasi nasional merupakan tahapan penyesuaian diri dengan macam-macam faktor budaya dalam mencapai kesesuaian fungsi-fungsi yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong dalam integrasi nasional ini. Faktor penghambatnya salah satunya ialah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Sedangkan beberapa faktor pendorong integrasi nasional ialah adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Implementasi integrasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi integrasi nasional membutuhkan strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan integrasi nasional meliputi peningkatan kesadaran nasional, membangun kesadaran nasional melalui pendidikan, media massa, dan program-program kebudayaan, pembangunan ekonomi yang merata, penguatan toleransi dan kerukunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Intinya, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai elemen masyarakat yang berbeda, baik dalam hal suku, agama, budaya, maupun bahasa ke dalam satu kesatuan bangsa yang utuh dan harmonis. Pentingnya integrasi nasional terletak pada upaya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan negara, terutama di Indonesia yang dikenal memiliki keragaman yang sangat tinggi. Tantangan dalam mencapai integrasi nasional meliputi potensi konflik sosial, diskriminasi, serta ketimpangan pembangunan di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam menjaga persatuan, termasuk melalui pendidikan, kesadaran akan kebinekaan, dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya ialah konstitusi serta implementasi konstitusi di Indonesia. Konstitusi sendiri adalah secara dalam bahasa Latin ialah constitutio. Dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi merujuk pada pinjaman hak kepada warga masyarakatnya.
Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Pengertian implementasi negara. Implementasi konstitusi di Indonesia dapat diartikan sebagai penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dalam dasar kehidupan sehari-hari, mengakui dan menghargai hak asasi manusia, mematuhi peraturan, tidak main hakim sendiri. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Menurut jenjang norma hukum, UUD 45 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Terus sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 45 adalah sebagai berikut. Bentuk negara kesatuan Undang-Undang Dasar 45 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Bentuk pemerintahan Republik UUD 45 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, bukan monarki atau kerajaan. Selanjutnya, mengimplementasi hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. Pengertian konsep hak dan kewajiban negara. Hak negara adalah semua hal yang diperoleh seorang warga negara baik dalam kewenangan maupun kekuasaan. Hak negara merujuk pada kewenangan untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, hak negara termasuk kewenangan untuk menetapkan kurikulum, mengatur pendidikan, serta menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan setiap warga mendapatkan pendidikan yang layak. Kewajiban negara adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh negara dalam melayani dan melindungi kepentingan rakyatnya. Kewajiban ini mencakup tanggung jawab untuk menyediakan akses terhadap layanan publik yang berkualitas, termasuk pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kewajiban negara meliputi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan kebijakan pendidikan yang berkeadilan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Hak dan kewajiban warga negara merupakan syarat esensial dari demokrasi hukum negara. Nilai-nilai Pancasila, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengatur hak dan kewajiban warga negara. Hak sendiri adalah sesuatu yang dinikmati dan sudah semestinya kita terima. Bahkan hak sudah kita dapatkan dari lahir, yaitu hak untuk hidup. Sedangkan kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu dan sifatnya adalah memaksa. Dari pengertiannya dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban didapatkan dengan cara yang berbeda dan waktunya pun tidak bersamaan, namun keduanya tetap saling berkaitan. Implementasi hak dan kewajiban negara dapat dilakukan dengan cara mengetahui dan memahami hak dan kewajiban, menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh, menghormati dan memenuhi hak orang lain, menyuarakan hak dengan satuan. Dalam pertahanan negara, setiap warga negara mempunyai hakikat dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, seperti yang diamatkan oleh UUD 45 pasal 30. Sebagai pencerminan kehidupan bangsa yang menjamin hak-hak warga negara untuk setara, adil, aman, damai, dan pendidikan. Negara berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi terhadap setiap warga, memenuhi hak-hak pendidikan setiap warga negara, sehingga menghasilkan keluaran pendidikan yang benar-benar bermutu, bermula dari cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 45. Hingga saat ini upaya mencerdaskan kehidupan bangsa nampaknya masih menemui banyak kendala. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.